Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusahra, saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan salah satu contoh kelainan yang terjadi pada saat perkembangan embrio. Kelainan pada saat perkembangan embrio menyebabkan terjadinya malformasi kongenital atau biasa kita sebut dengan cacat lahir. Malformasi atau cacat lahir merupakan suatu kelainan pada struktural, perilaku, faal, dan metabolik yang terjadi pada waktu lahir. Nah, salah satu contoh yang sering kita jumpai yaitu polidaktili. Nah, polidaktili merupakan kondisi di mana seorang bayi yang terlahir dengan jumlah jari melebihi normalnya. Jadi kalau misalnya normalnya manusia memiliki 5 jari, maka bayi yang lahir dalam keadaan polidaktili memiliki jari yang berjumlah 6, 7, atau bahkan lebih dari itu, yang terjadi pada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan maupun kaki kiri. Jadi sebenarnya pada polidaktili terjadi duplikasi dari salah satu jari atau lebih dari salah satu jari. Kemudian, bayi yang lahir dalam keadaan polidaktili bisa saja disertai dengan adanya labiopalatoskisis. Labiopalatoskisis merupakan suatu kelainan genetik pada bibir hingga langit-langit rongga mulut, atau biasa kita sebut dengan bibir sumbing. Namun hal ini jarang terjadi. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya polidaktili. Nah, di sini ada beberapa faktor, di antaranya kelainan genetik dan kromosom. Jadi, polidaktili diturunkan secara genetik melalui kromosom autosomal atau kromosom tubuh. Jadi, gen yang mewarisi polidaktili lokusnya itu terdapat pada kromosom autosomal atau kromosom tubuh. Jika salah satu pasangan suami istri memiliki polidaktili, maka kemungkinan 50% anaknya juga akan mengalami polidaktili. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor teratogenik. Teratogenik atau teratogenesis adalah istilah medis yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti membuat monster. Dalam istilah medis, teratogenik berarti terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio, sehingga pembentukan organ-organ berlangsung secara tidak sempurna atau terjadi cacat. Nah, penyebab lain yang dapat mempengaruhi terjadinya polidaktili yaitu konsumsi obat-obatan dan zat sembarangan pada saat hamil, atau bisa juga disebabkan oleh kebiasaan merokok yang dapat mempengaruhi janin dalam kandungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari polidaktili. Nah, di sini polidaktili diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama ialah polidaktili postaksial, kemudian polidaktili triaksial, dan polidaktili sentral. Nah, polidaktili postaksial merupakan satu kondisi di mana jari yang mengalami duplikasi ialah jari kelingking. Nah, tipe gambaran duplikasi jari kelingking bervariasi dari pertumbuhan kulit sampai pertumbuhan lengkap jari kelingking. Kemudian yang kedua yaitu polidaktili triaksial merupakan satu kondisi di mana jari yang mengalami duplikasi ialah ibu jari. Dan yang terakhir ialah polidaktili sentral. Nah, pada polidaktili sentral ini, jari yang mengalami duplikasi itu antara jari telunjuk, jari tengah, ataupun jari manis. Nah, kelebihan jari tengah dan jari manis ini sering disembunyikan dalam jaringan antar penghubung jari-jari yang normal. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah polidaktili sentral, polidaktili postaksial, dan polidaktili triaksial. Nah, sekian pembahasan materi dari saya tentang polidaktili. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.